Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman. Ini perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang merupakan sektor yang bisa dibilang cukup aman ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Perusahaan ini juga cukup saya kenal karena induknya, yakni PPGL, itu merupakan salah satu perusahaan dengan valuasi yang cukup menarik. Salah satu kekurangan daripada induknya cuman turnovernya yang cukup sepi ya, karena porsi publik yang kecil dan juga valuasi perusahaan yang juga masih kecil, itu yang membuat transaksi harian mereka, turnover mereka itu nggak mencapai 1 miliar rupiah. But it's okay, kita hanya akan belajar tentang informasi anak perusahaannya ya, yakni adalah Armada Berjaya Trans Tbk dengan kode emiten JAYA atau kita panggil aja Jaya. Dimulai dari sejarahnya terlebih dahulu yang cukup lengkap kita lihat di sini. Saya suka website seperti ini sih. Di mana informasinya, Jaya ini didirikan pada tahun 2012, sebelumnya dikenal sebagai PT Armada Beton yang mengkhususkan diri dalam transporter mixer semen. Sejak tahun 2015 mengalihkan fokusnya ke bisnis angkutan darat umum. Pada tahun 2018, perusahaan berubah nama menjadi PT Armada Berjaya Trans. Perusahaan ini merupakan anggota Angsuspel Organda DKI Jakarta dan juga anggota ALFI. Lalu apa aja bisnis mereka? Yang pertama ada di bidang properti loh. Jadi meskipun bisnis operasi inti mereka itu bergerak di bidang logistik, tapi ternyata mereka ada diversifikasi ke bidang properti. Seperti yang kita lihat di sini ya. Mereka didirikan pada tanggal 23 Juni 2021 ya. Aman B Perkasa merupakan anak perusahaan dari Prajaya. Komposisi kepemilikannya pun besar ya, hampir 100%, 99,99%. Merupakan perusahaan pengembang real estate yang bergerak di bidang pembangunan perumahan bersubsidi atau FLPP. Saat ini sedang mengembangkan 140 unit rumah di atas lahan seluas 16.604 meter persegi yang berlokasi di Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat. Juli 2022 membeli tanah lagi 3.500 meter persegi. Jadi saat ini total luas tanahnya bertambah lagi menjadi 20.204 meter persegi. Ya, berarti sekitar 2 hektar berarti. Jadi kita anak perusahaannya yang bergerak di bidang properti, dan ternyata ada lagi yakni ini yang namanya Aman B Sentosa yang juga didirikan tahun 2021 sekitar tanggal 21 Juni, merupakan anak perusahaan Jaya. Kepemilikannya juga hampir 100%. Pemegang real estate untuk villa mewah di Bali. Saat ini memiliki LJ Villa di Canggu dan mengembangkan 5 unit villa di Ubud dan 2 unit villa di Padunan di Bubeneng. Proyek baru mengembangkan 2 unit villa di Babakan Canggu ya, di Bali. Lalu kita akan berpindah ke bisnis operasi inti mereka, yakni transportasi darat ya, yang ada GPS monitoring, termasuk diantaranya ada jasa angkutan kargo longgar, lalu ada yang bidang kontainer, lalu ada lagi yang bergerak di bidang kotak panjang juga ya, kendaraan kotak panjang, truk kotak panjang. Lalu ada juga pelayanan yang bergerak di bidang kepabeanan ekspor dan impor. Mereka bantu dokumen dan lain-lain. Nah, kita aja sih tentang mereka. Jadi untuk prospeknya sih logistik sih oke. Cuman yang di bidang properti itu ya bisa dibilang bonus lah. Sebenarnya properti itu juga agak berisiko, apalagi kita lihat berkaca dari kejadian pandemi di mana sektor hotel terpukul cukup berat. Ya, itu juga yang menjadi pertimbangan sih. Cuman ya ada diversifikasi dikit sih oke-oke aja ya. Jadi Armada Berjaya Trans ini, Jaya ini standar aja prospeknya. Selanjutnya kita lihat dari pemegang sahamnya, di mana ada PPGL atau Prima Globalindo Logistik Tbk. Kalau kita lihat beritanya di sini sih aman-aman aja, nggak ada berita buruk yang menimpa Jaya. Jadi kita akan langsung lihat laporan keuangan daripada Jaya ini ya, yang saya sudah download dalam bentuk PDF. Ini resmi daripada perusahaan mereka yang saya download di idx.co.id. Kalau teman-teman mau melihat laporan keuangan perusahaan terupdate di IDX itu lengkap. Kita langsung aja kita pindah ke PDF dan RTI Business. Halo teman-teman, dan inilah penampakan daripada PDF dan RTI Business daripada Jaya. Kita lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Porsi Prima Globalindo Logistik Tbk itu sebesar 34%. Lalu porsi masyarakatnya sebesar 40%, jadi masih aman ya, nggak melebihi 50%. Selanjutnya kita lihat dari laporan keuangannya dulu, di mana net profit mereka pada kuartal pertama tahun 2022 itu sebesar 1,37 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF mereka yang sudah mereka update.
di bagian laporan laba rugi. Ya, kita lihat di laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 1,365 miliar rupiah. Jadi kalau kita bulatkan itu sebesar 1,37 miliar rupiah. Jadi lumayan akurat. Lalu selanjutnya untuk PER-nya 16 kali. Ini udah mahal sih bagi saya. Lalu selanjutnya kurang rasionya 829%. Apakah benar? Apakah akurat? Kita bandingkan antara aset lancarnya dan juga liabilitas jangka pendeknya. Untuk aset lancar 23 miliar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek itu 6 miliar. 6,7 miliar. Jadi pastinya aset lancarnya lebih besar sampai 8 kali lipat. Bagus. Lalu selanjutnya kita lihat turnover harian mereka di sesi pertama itu sebesar 1,27 miliar rupiah. Oke sih, lolos. Cuman satu kekurangan Jaya itu di bagian PR-nya yang sebesar 16 kali lipat. Jadi bagi saya sih kurang menarik. Kalau teman-teman lihat Indonya itu malahan lebih menarik ya. Pastinya karena valuasi mereka masih cukup murah. Untuk pemegang saham masyarakat 26%, jadi aman. Lalu di bagian PR-nya 4,21 kali, murah banget, bisa masuk watchlist premium saya. Cuma saya nggak masukin ya, meskipun liquidity juga oke, 281%. Kekurangannya adalah di bagian turnover-nya. Hari ini di sesi pertamanya aja cuma 42 juta rupiah ya. Cuma 42 juta rupiah, kalau kali 2 pun nggak sampai 100 juta rupiah, jadi sangat sepi ya. Salah satu penyebabnya itu saya bisa bilang bahwa karena market cap mereka cuma 111 miliar rupiah, jadi sangat kecil ya. Biasanya kalau mau transaksinya itu rame, setidaknya market capnya itu harus di atas 1 triliun rupiah. Tapi PPGL dan Jaya ini masih belum. Untung Jaya masih bisa di atas 1 miliar rupiah. Cuman karena PL-nya nggak menarik, jadi saya lebih sarankan masuk ke PPGL sih. Ya. Kalau mau saran lagi perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang menarik, ada itu sih SMDR yang hari ini tadi dia sempat ARB lagi ya. Jadi kemarin ARB, hari ini juga sempat ARB tapi dia mantul hari ini sih. Ya, kita bisa lihat di sini ya, mantul lagi dia. Cuman kalau teman-teman mau masuk saham itu harus perhatikan timing juga ya. Jangan pas dia lagi di puncak-puncak teman beli, tiba-tiba dia ARB berhari-hari, itu jadinya rugi. Jadi saya patokannya sih MACD sih. Cuman SMDR ini meskipun MACD-nya bagus sekarang, saya nggak berani masuk karena memang naiknya udah banyak. Saya tunggu sahamnya udah lebih tenang, saya baru mulai masuk tuh. Jadi untuk SMDR saya baru masuk, tapi salah satu yang disarankan sih PPGR dan SMDR. Jadi untuk Jaya ini saya sih nggak terlalu sarankan dulu ya. Jadi bisa ambil preferensi seperti PPGR dan SMDR. Baik, jadi kita ajak pembahasan tentang Jaya yang bergerak di bidang logistik dan juga bidang properti. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.